Baim gelar syukuran, Paula yang tertekan. Meski Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah memutuskan Baim Wong dan Paula Verhoeven resmi berpisah, namun Paula menunjukkan reaksi penolakan atas putusan majelis hakim. Sehari setelah perkara perceraiannya dengan Baim Wong diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Paula Verhoeven mendatangi komisial di kawasan Salemba, Jakarta Pusat. Paula kecewa dan melihat adanya kejanggalan dalam putusan majelis hakim, sehingga dia melapor ke Komisi Yudisial. Untuk melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan majelis hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian saya. Paula yang tidak hadir saat sidang pembacaan putusan tidak terima dengan sejumlah poin yang jadi pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan permohonan talak Baim. Karena itulah Paula merasa terzalimi dan posisinya tersudutkan. Adalah majelis hakim keliru dalam memberikan pertimbangan putusan. Dan juga terlapor dalam memutuskan tidak mempedomani bukti-bukti yang disampaikan dan fakta persidangan. Tidak ada bukti perselingkuhan itu gitu. Tidak ada rekaman dan juga 4 saksi yang melihat kalau saya berselingkuh. Dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon dalam hal ini Baim adalah terbukti di persidangan. Salah satunya adalah gangguan pihak ketiga itu. Jadi terbukti dari bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi yang disampaikan di persidangan. Ada kejadian yang gimana kalau salah, masa kita membiarkan? Nah itu jelas semuanya buktinya. Tapi emang buktinya ada semua kok. Ini fitnah ini sudah terlalu jauh ya, udah terlalu jauh menghadirkan Niko. Ya saya juga tidak tahu ya apa yang menjadi alasan tiba-tiba mereka mengundurkan untuk menjadi saksi. Saksi yang tahu, yang melihat, yang mendengar itu ada 9 orang. Bukti yang kami ajukan adalah 86 bukti tertulis. Secara maksimal kita ungkapkan ke persidangan. Ini loh sebetulnya faktanya. Jadi nggak ada fitnah di sini kan. Keputusan majelis hakim seperti palu godam yang menghantam Paula hingga merasa teraniaya dan tersudutkan. Sedangkan bagi Baim Wong justru melegakan dan menyambut baik putusan majelis hakim yang mengabulkan permohonan talaknya. Sebagai ungkapan bahagia, Baim sampai menggelar acara syukuran bersama keluarga serta karyawannya. Syukuran itu lebih ke sujud syukur ya, dengan cara yang berbeda kali ya. Saya nggak tahu dia bagaimana nih dalam 14 hari ya. Kita lihat aja. Kalau saya sudah tenang sekarang. Saya banding bukan karena saya tidak mau co-parenting, tapi saya ingin keadilan dari putusan yang disertai bukti-bukti yang ada. Tak ada yang menyangka rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven akan berujung perceraian di usia pernikahan ke-6 tahun. Ketika Baim dan Paula menikah pada 22 November 2018, banyak orang yang mengatakan mereka pasangan yang serasi dan bahagia. Tara, akhirnya kita sudah menikah. Cocok banget auranya, pas sama Paula. Ini benar-benar jodoh yang Allah kirimkan yang terbaik. Dalam perjalanannya, Baim dan Paula berhasil membangun usaha bersama yang mengalirkan rezeki yang deras untuk rumah tangganya.
Publik pun semakin yakin menilai mereka sebagai keluarga harmonis dan couple goals dengan hadirnya dua anak Keanu dan Kenzo. Penilaian publik mengenai Baim dan Paula sebagai pasangan ideal dan harmonis mulai luntur ketika Paula tidak terlihat menjenguk Johnny Wong, ayah Baim yang sedang sakit, pada awal tahun 2024. Hal itu terbukti ketika Baim melayangkan gugatan cerai terhadap Paula ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 8 Oktober 2024. Yang paling sebel ya laki-laki ya lah. Dia harusnya datengin saya, jelasin semuanya. Kalau dia notabene teman saya. Apalagi ketika jadi saksi tidak ada dia. Saya secara tegas menyampaikan bahwa tidak ada terjadi perselingkuhan selama saya menjalani pernikahan. Ya emang harus gini terjadinya, yang banyak pelajaran juga di saya. Enggak lah, saya enggak gimana-gimana mereka. Dan saya bisa bertanggungjawabkan ini semua, perkataan saya, perlakuan saya di akhirat. Layangkan talak cerai pada Putri Ana. Arya Saloka diduga ingin nikah lagi. Saya tuh nggak suka privasi diganggu kalau saya. Ganggu kalau saya. Misteri prahara rumah tangga Arya Saloka dan Putri Ana akhirnya menemukan titik terang. Arya akhirnya melayangkan talak cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan 15 April kemarin dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak terselesaikan dalam rumah tangga. Pokok permasalahannya hanya perselisihan pertengkaran. Jadi ada perselisihan pertengkaran sehingga dia mendalilkan dengan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 975, perselisihan terus-menerus, cuma itu aja. Dia terdaftar secara ekot juga ya, dan kalau untuk sekarang ya ketika daftar itu pemohon sudah didampingi oleh kuasanya, kalau termohon belum. Itu aja. Ya nggak suka aja sih, saya tuh nggak suka privasi diganggu kalau saya. Pasti terganggu. Saya Jumatan aja nyari masjid aja terganggu. Sangat terganggu saya. Tentunya kabar ini menghenyak publik. Pasalnya, publik mengira jika Arya dan Ana sudah lama bercerai, namun kenyataannya tidak. Sidang perdana saja baru akan dilaksanakan 30 April mendatang. Padahal lebih dari 2 tahun mereka sudah pisah rumah. Bahkan warganet sempat mengira mereka akan kembali rujuk saat terlihat kembali kompak di momen ulang tahun putra sematawayangnya Ibrahim April tahun lalu. Sedikit Kak, biar nggak simpang siur Kak. Gimana sih Kak? Itu deh mobilnya. Sedikit Kak. Sorry ya. Karena kabarnya gimana sana? Makin cantik. Karena makin cantik kan. Sedikit Kak. Ya kalau memang Allah kasihnya hujan ya udah. Kita mah pasrah aja, nerima, menjalaninya aja gitu. Kalau misalkan nanti saya menemukan jawabannya ternyata ini sebuah ujian atau apa, ya pasti saya akan berpikir 2 kali. Namun kini, Ana justru adem ayem saja. Seakan sudah tidak peduli dengan apa yang dilayangkan Arya dengan memilih berlibur di Pulau Dewata, Bali. Bahkan ibu 1 anak itu telah sembuh dari masa lalu dan menemukan kembali cara bahagia, kembali menjalin asmara dengan seorang pria yang selalu berada di sisinya. Udah bisa yuk, jangan nanya-nanya lagi yuk. udah nggak pernah kontekan. Aku sih orangnya santai aja nih, asli deh, sesantai itu aku orangnya tuh. Imbas dari kabar ini pun berujung pada Amanda Manopo. Karena Manda santer disebut
sebagai orang ketiga dalam rumah tangga Arya dan Anne. Melalui akun Instagram miliknya, Manda yang tengah menjalani proses pengobatan pun menyebut jika dirinya ingin fokus sembuh dan tidak mau disangkut pautkan dengan permohonan talak Arya. Kesel sih biasa aja ya, namanya ada konsekuensi. Paling kan harusnya aku tipe orangnya selalu ngejaga perasaan pasanganku atau nggak perasaan orang lain. Aku nggak mau masalah ini jadi makin besar aja sih. Tetapi warganet pun menuding jika langkah Arya ini dilakukan demi mengantongi status resminya agar dapat menikahi Manda. Terbukti mereka kerap bersama di balik layar. Bahkan Arya kerap antar jemput Manda di lokasi syuting. Gue nggak bisa ngatur pikiran mereka sih, gue nggak bisa ngatur omongan mereka gitu kan. Pikiran-pikiran mereka, mulut-mulutnya mereka gitu. Ya sebenarnya hak-hak mereka sih, mereka mau komen apapun juga ya. Gue sih orangnya bodo amat ya, nggak pernah nanggepin yang gimana-gimana gitu. Hujatan itu nggak bikin jadi tambah lebih positif atau apa sih. Cuma aku mikirnya semakin kita dikenal, semakin kita banyak orang yang suka, pasti semakin banyak orang yang nggak suka juga. Tujuh harian mendiang Titik Puspa, Hotma Sitompul berpulang. Sepekan sudah mendiang Titik Puspa berpulang, tapi duka masih dirasakan oleh keluarga, kerabat, dan para sahabat. Sosok mendiang memang istimewa untuk siapa saja dan bagi kalangan manapun. Tak heran jika tahlil 7 hariannya yang digelar Kamis malam kemarin juga sesak oleh orang-orang yang ingin ikut berdoa buat mendiang. Kita bisa bersama-sama tahlil tadi Yasin bersama adik-adik dari yayasan dan juga keluarga besar, dan saya merasa bersyukur, rasanya lengkap walaupun kemarin nggak sempat mengantar ke pemakaman. Yang aku paling sedihin adalah kayaknya bulan Februari ada miss call, aku lagi rekaman, aku bilang aja aku rekaman, udah gitu aku lupa untuk menelpon balik, itu penyesalan terbesar. Bahkan Kamis pagi kemarin, bersama Peti Tunjung Sari, istri Adam Suseno itu menyempatkan ziarah ke makam. Pada kesempatan itu, Peti menyampaikan rasa terima kasihnya pada Inul. Aku bersyukur sekali dari sekian banyak yang disayang sama Eyang, yang spesial salah satunya adalah Inul. Sementara di lain pihak, kuasa hukum terkenal sekaligus ayah sambung Bams X Samson, Hotma Sitompul, meninggal dunia pasca menjalani perawatan di Malaysia. Hotma menghembuskan nafas terakhir di RSCM Jakarta akibat penyakit gagal ginjal dan akan dimakamkan Sabtu besok di San Diego Hills. Ya, di akhir hidupnya, beliau selalu menyampaikan bahwa meminta maaf kepada setiap orang yang pernah dilukai hatinya, kepada setiap orang yang pernah mungkin tersinggung oleh Pak Hotma. Bams dan sang mama Desire Tarigan terlihat datang melayat ke rumah duka di Jalan Antasari, Jakarta Selatan. Irfan Hakim langsung piara 3 ikan hiu di akuarium gantungnya. Mempunyai hobi memelihara binatang sudah biasa. Berbeda dengan Irfan Hakim, artis kelahiran Bandung ini memelihara banyak jenis binatang. Mulai dari sapi hingga ular pun dia pelihara. Bahkan Irfan punya kebun binatang mini di rumahnya. Eits, nanti dulu, ini belum selesai loh ternyata. Irfan kini menambah lagi hewan peliharaannya. Tak tanggung-tanggung, Irfan memelihara ikan hiu jenis black tips alias hiu sirip hitam. Selamat datang ya nak, Bismillahirrahmanirrahim.
Hei. Ah. Oh. Jadi jujur sebetulnya gue tuh antara airnya tuh air asin atau air laut atau air tawar. Jadi ikannya pun tadinya apa ikan tawar, apa itu jadi akhirnya udah ke plan B-nya adalah ikan hiu. Jadi ikan hiu itu adalah plan B-nya. Memelihara ikan hiu adalah impian Irfan Hakim sejak 3 tahun yang lalu. Bahkan kaca akuarium miliknya harus diimpor dari Cina. Irfan pun merasa puas dengan hewan piaraan terbarunya. Jadi ini tuh dari bawah kelihatan, samping kelihatan, atas kelihatan. Saya belum lihat dari atas ya. Keren ya. Iya kan? Oh, ini gila. Kebayang kalau gede ya. Wah keren asli Kak. Isi air lautnya udah, nah sekarang udah dimasukin 3 ikan hiu. Nah itu seru banget dan ya itu cita-cita gue bisa lihat dari bawah, dari pinggir, dari atas itu terwujud banget. Tapi ya ternyata perawatannya tuh agak cukup rumit karena itu kan di open air banget. Jadi kena matahari secara langsung. Jadi si akuarium itu berlumut terus. Jadi harus dibersihkan setiap hari. Papa Bilar kalah tanding tinju dengan Abang El. Inilah aksi menggemaskan Muhammad Levian Al-Fatih atau Abang El, putra sulung Lesti Kejora dan Rizky Bilar, yang kini sedang kerajingan main tinju. Akibatnya, Papa Bilar pun kerap menjadi samsak dadakan. Demi mendukung kegemarannya itu, Abang El mendapatkan sarung tinju baru. Tanpa bak bibu, bocah umur 3 tahun itu pun dengan semangat menantang Papa Bilar tanding. Hewan kita. Tos dulu. Mukul belakang. Masa pakai kaki? No. Ya, saking antusiasnya dengan mainan baru, Abang El dengan penuh percaya diri berujar jika dirinya adalah seorang jagoan. Congrats ya, udah menang ya. Sip. Taunting dia. Oh, coba ya, apa ya?